Kakak Leti itu agak lembut. Di sebelah kiri. Oh iya, belum sapa dulu. Di sebelah kiri kakak Ita ada kakak Ita. Kakak Ita jalan diri dulu dong. Perkenalkan, nama aku Ita. Oke, jadi tadi udah dengar tadi kakak bertiga siapa yang coba sebutin? Semuanya pinter-pinter ya. Tepuk tangan buat semuanya. Nah, pada kesempatan minggu ini kita akan mengambil tema roti hidup. Tadi ditanya udah sarapan belum? Padahal temanya roti ya. Tapi roti hidup. Siapa yang suka makan roti? Wah, cuma dikit yang suka makan roti. Yang lain suka makan apa? Oh, macam-macam ya. Ada yang tahu nggak roti hidup itu apa? Enggak. Kalau mau tahu, sebelum kita mulai sekolah minggu pagi ini, kita berdoa dulu, oke? Supaya Tuhan menyertai kita. Doa akan dipimpin oleh kakak Leti. Nah, adik-adik semua, mari kita bersatukan doa ya. Tuhan Yesus Kristus, syukur dan terima kasih karena Engkau telah memberkati kami sepanjang minggu lalu. Bimbingilah kami agar dapat belajar tentang ajaran-ajaran-Mu dengan baik. Kemudian kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dan pujilah nama Yesus, Maria dan Sakra. Pinter-pinter ya doanya ya. Nah, supaya lebih seru, ini kan tadi kita sekolah minggu. Sebelum kita berbicara tentang roti hidup, kita nyanyi dulu ya. Mau? Mau nggak? Oh, nggak semangat? Mau? Oke, ada yang pernah dengar lagu judulnya Sekolah Minggu? Lagunya begini. Sekolah minggu paling Yahud, anak-anaknya imut-imut. Apa lagi ya? Oh, lupa ya? Lupa ya? Ada yang tahu nggak lagu ini? Nggak tahu. Ya udah, ulang lagi. Dengerin ya teman-teman. Sekolah minggu paling Yahud, anak-anaknya imut-imut, pujiannya kira-kira. Firman Tuhan, oke punya sekolah minggu paling Yahud. Kata-katanya udah apa belum? Kalau ada sekali lagi dikit. Kakak itu coba. Yuk, kakak itu bantu. Pakai mic-nya, nggak kedengeran tuh adik-adiknya. Sekolah minggu paling Yahud, anak-anaknya imut-imut, pujiannya paling Yahud. Begitu adik-adik. Sekarang kita pakai gerakan ya, oke? Kita kasih contoh ya. Jadi kita sekolah minggu itu tangannya gini-gini ya. Sekolah minggu gini-gini, paling Yahud gini, paling Yahud gini, anak-anaknya imut-imut gini, terus ujiannya girang-girang gini, firman Tuhan oke punya pakai sarang head, terus sekolah minggu paling Yahud, oke? Udah apa gerakannya? Yuk. Sekolah minggu paling Yahud, anak-anaknya imut-imut, pujian
3, 2, 1. Sekolah minggu paling Yahud, anak-anaknya imut-imut, pujian nyanyi Tuhan berikutnya. Sekolah minggu paling Yahud. Terima kasih. Sekarang duduk yang manis. Kita mau dengarkan firman Tuhan tentang roti hidup. Ada yang bawa kitab suci nggak? Enggak. Tapi malah disuruh bawa kitab suci ya? Mama bawa. Ada yang bawa? Mama bawa? Oke. Yaudah nanti bacanya bareng sama mamanya ya. Tapi sekarang dengerin dulu Kakak Leti membacakan Injil buat kalian ya. Kita dengar Injil dengan sikap yang sopan, oke? Bacaan kitab suci kita hari ini diambil dari Yohanes 6 ayat 53 sampai 58. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku, akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek-nenek moyang dan mereka yang telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Oke, tadi kan di awal kakak sudah bilang tentang makanan ya. Kakak mau nanya, nanya loh, bukan nawarin. Ada yang tahu nggak ini apa? Apa? Salah. Ini ciki. Ciki ini bukan ini ciki, kotanya dia salah. Ciki. Yang satunya apa? Bener, yang satunya kopi. Bener. Siapa yang suka makan ciki dan suka makan kopi? Oh, gak ada. Lebih suka makan ciki atau lebih suka makan kopi? Kayaknya banyak yang suka makan ciki. Kenapa makan ciki itu suka? Enak ya, kalau anak sekarang sepertinya kayak ciki. Tadi kakak jalan itu mau kesini ya, cuma di warung ada ini, jadi contohnya cuma 2. Sebenarnya tadi kakak mau bawa banyak buat kalian. Nanti dibagi-bagi aja ya. Jadi makanan begini itu menurut adik-adik sehat nggak? Sehat atau tidak? Enak atau enggak? Enak. Yang enak itu belum tentu sehat. Jadi kenapa anak-anak sekarang tuh seperti kalian nih adik-adik sukanya makan ciki, terus apa tuh? Basreng ya. Terus apa tuh temannya basreng? Cireng. Itu enak ya? Nah, itu kira-kira kalau kita makan setiap hari, kita makan terus-terusan, itu bikin badan sehat atau bikin sakit? Bikin apa? Ada pelo? Oh, pinter. Kalau makan nasi, pakai sayur, pakai buah, itu enak nggak? Enggak. Jadi kalian kalau sekolah dibawain bekal sama
menyehatkan. Nah, seperti bacaan hari ini ya. Bacaan hari ini tadi kan Kakak Leti udah cerita tentang roti hidup. Roti hidup itu lebih ke apa ya? Kebutuhan. Kita kan punya kebutuhan rohani dan jasmani. Tadi badan kita aja kalau setiap hari makannya ciki, makan yang nggak sehat-sehat itu tapi enak, kita bisa sakit. Paling nggak adik-adik suka radang kan, suka batuk, Iya, Kak. sakit perut. Nah, kurang minum tuh karena kebanyakan makan yang begini. Nah, begitu juga tubuh kita secara rohani. Kalau kalian sukanya apa ya kalau sekarang? Kalian udah megang HP belum ya? Udah. Ada yang udah, ada yang belum ya. Nah, kalau di HP itu kalian biasanya nontonnya apa? Kokomelo, terus apa lagi? Ini ya. Itu kalau nonton sehari berapa kali? 1 jam. Wah, 1 jam. Kalau apa lagi selain koko? Apa tadi kokomelo? TV Terus apa lagi? Aduh, apa itu ya? Kalau kakak nggak tahu ya dusun ya. Zaman kakak nggak ada sih itu. Nah, itu tadi tontonan itu lebih ke apa ya? Sarana. Kalau makan kan ketahuan tuh kita makan. Kalau kayak tontonan tadi lebih ke kepuasan batin ya. Nah, kalau kita kaitkan dengan bacaan tadi itu sama juga dengan ini. Kalau kita nontonnya, scrollnya itu tentang Santo Santa, itu menyenangkan nggak? Enggak. Kalau scrollnya itu tentang apa? Cerita Alkitab, seru nggak? Hah? Nah, tapi rohani kita perlu begitu. Kalau rohani kita diisinya cuma nonton Ipin Upin, nanti manggilnya apa sih? Manggil bu guru itu apa sih? Cekgu, apa tuh? Nah, itu bagus nggak sih kalau diikutin di sehari-hari gitu? Bagus. Nah, saya enggak kan? Nah, jadi adik-adik kita sebagai murid Kristus, kalau bisa, bukan kalau bisa ya, harus mulai sekarang yang ditonton itu Santo Santa, terus apa namanya, kisah-kisah menarik tentang Yesus Kristus dan seterusnya. Terus kalau di rumah kalian mau makan malam lah paling nggak, makannya itu bareng-bareng nggak? Iya. Terus kalau makan bersama itu biasanya ada doanya nggak? Ada. Terus setelah makan malam biasa ada doa malam bersama tidak? Ada. Kalau kakak kita dulu masih kecil selalu makan malam tuh bersama. Sesudah itu kita doa bersama. Dulu masih kecil mungkin kita merasa apa sih teman-teman tetangga nonton ini nonton itu, ini kita berdoa. Tapi ternyata memang itu adalah kebutuhan untuk menyiram rohani kita. Jadi tubuh kita itu memerlukan makanan jasmani seperti yang tadi kakak bilang dan makanan rohani. Makanan rohani itu berdoa bersama, terus ke gereja, berdoa pribadi juga. Kira-kira adik-adik bisa nggak setelah hari ini mengisi makanan rohani kita dengan hal seperti itu? Bisa? Bisa. Janji? Jadi. Oh, yang janji sedikit. Nggak semangat. Jadi setelah hari ini adik-adik mau mengisi kehidupan rohaninya? Mau? Nggak semangat, nggak perlu kita nanti kalau nggak semangat. Mau tidak? Siapa mau ini? Nanti. Oke, jadi tadi kakak ada menggarisbawahi bahwa kita harus pelan-pelan mengisi dengan berdoa. Paling nggak ajak mama papa keluarga di rumah buat berdoa bersama di malam hari dan juga makan bersama sambil berdoa. Setuju? Oke, kita tepuk tangan buat kita semua dengan tepuk hebat, sudah pada pinter kan? Oke, tepuk hebat.
Apa coba? Tadi pada menyimak kan? Kalian juga cari air emasnya kan tadi? Enggak ya? Lupa tadi kakak bilang. Apa kata itu air emasnya? Jadi air emasnya itu ada pada Yohanes bab 6 ayat 56. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam dia. Ulang lagi kak, jelas belum? Sekali lagi kak, pelan-pelan kak. Sekali lagi ya. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Oke, itu ya adik-adik ayat pertama ini. Terus kakak ada satu apa ya, bukan game sih. Minggu lalu kan kakak itu ada kasih tahu hari ini ada teka-teki ya. Tapi dari bacaan hari ini, coba bagi kertasnya teka-teki yang ini loh. Yang mana tuh kak? Yang mana kak? Nah, bentar ya, kertasnya banyak. Akhirnya berhasil. Yang itu loh, yang kita jadi detektif-detektifan mencari pesan rahasia dari bacaan tadi. Nih, jadi ada kodenya, kalian catat ya. L itu 11, E itu 12, T itu 13, J itu 14, N itu 15, P itu 16, A itu 17, S 18. Itu udah minggu lalu. Kalian lupa ya? Iya. Ya pokoknya kalian catat kan? Nah, soalnya udah dipegang semua? Udah. Nah, coba dari tulisan rahasia tadi, tulisannya nih, kakak sebutin ya 18, 17, 24, 17. Itu kata apa? Kan cuma di 4 huruf. Tuhan Yesus kepanjangan. Coba dilihat lagi kertasnya. Dilihat lagi tulisannya. Terus kalau ada 18, 12, 16, 12, 27, 13, 29. Apa? Coba lihat di kertas kalian itu. Nggak pada ngerjainnya. Nih ada yang udah bisa jawab dari kumpul kesini. Apakah tadi soalnya jawabannya? Teka-teki kita tentang angka tadi apa kak? Jawabannya sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Ada yang sama nggak jawabannya? Wah pinter. Ada lagi yang sama? Beda. Waduh, berarti itu PR yang beda. Kalian saling sampai dapat buat minggu depan, oke? Oke, baiklah. Hari ini kok nggak semangat ya? Kan tadi nggak makan sih. Besok minggu depan makan ya? Seperti janji kakak nanti ini dibagi-bagi nggak boleh rebutan, oke? Jadi terima kasih adik-adik semua. Kita sudah bernyanyi bersama, sudah belajar bersama, sudah mendengarkan firman bersama. Jadi pertemuan kita sekolah minggu-minggu ini. Oh iya, satu lagi. Kenapa tadi kakak ngambil temanya roti hidup? Siapa yang tahu kalau ada yang terima komuni itu gereja merayakan apa? Apa? Hari raya tubuh dan darah Kristus. Oh, pinter-pinter semua ya, tepuk tangan. Jadi, karena kita supaya
hari raya tubuh dan darah Kristus. Nanti kalian kalau sudah kelas 5, kelas 6, kalian akan belajar komuni untuk menerima komuni di hari raya tubuh dan darah Kristus. Mau kan semuanya? Oke, baiklah. Pertemuan kita tutup. Tapi sebelum kita tutup, kita minta berkat dari Tuhan. Kita sudah diantar oleh Tuhan dari awal sampai akhir pertemuan. Sebelumnya kita tutup dengan doa, kemudian kita nyanyi lagu diberkati bersama. Mau? Setuju? Oke, sekarang kita tutup oleh Kakak Evan. Sikap doa yang baik ya. Ayo adik-adik kita berdoa. Kata Bapa, Allah Bapa yang Maha Baik, bantulah kami agar selalu menyadari bahwa seperti tubuh kami yang tidak dapat bertahan hidup tanpa makanan-makanan bergizi. Begitu juga rohani kami. Tolonglah kami agar selalu ingat bahwa kekuatan kami berasal dari Tuhan. Amin. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terpujilah Tuhan Yesus, Maria dan Santo Yosef. Amin. Sekarang kita berdiri, sebelum kita pulang kita nyanyi lagu diberkati. Udah bisa kan? Jangan lupa. Bisa? Ambil bergerak ya. Adanya segini ya, segitu ya. 3, 2, 1. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati, dan dengan pagi-pagi siang berganti malam aku diberkati. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, semua diberkati Tuhan. We do.